Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita. Yahoo! Perkenalkan, nama saya Selamat Fatullah Hulu dari instansi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Utara. Saya adalah peserta Laksar CPNS golongan 3, angkatan 53, kelompok 3, nomor absen 6, tahun 2022. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu core values ASN berakhlak, yaitu kolaboratif. Selamat menyaksikan. Konsep kolaborasi. Menurut Dyer and Singh, kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Sedangkan menurut Linde and Sicker, kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance. Menurut Irawan, kolaborasi pemerintahan adalah sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara aktor-aktor governance. Sedangkan menurut Anson dan Gas, kolaborasi adalah sebuah pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif, dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, di mana sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. 6 kriteria penting untuk kolaborasi. 1. Forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. 3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. 4. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan 6. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. 3 tahapan yang dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang. 2. Merencanakan aksi kolaborasi. Dan 3. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Organisasi yang memiliki collaborative culture, indikatornya sebagai berikut. 1. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. 2. Organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. 3. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. 4. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. 5. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan 7. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Aktivitas kolaborasi antar organisasi antara lain: 1. Kerjasama informasi. 2. Perjanjian bantuan bersama. 3. Memberikan pelatihan. 4. Menerima pelatihan. 5. Perencanaan bersama. 6. Menyediakan peralatan. 7. Menerima peralatan. 8. Memberikan bantuan teknis. 9. Menerima bantuan teknis. 10. Memberikan pengelolaan hibah. Dan 11. Menerima pengelolaan hibah. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi ada 5, yaitu trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. 2. Face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. 3. Komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan atau sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. 4. Pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan 5. Menetapkan outcome antara. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah ada 5. 1. Kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi manajemen. Dan 5. Formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik.
Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Rule of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dalam pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diatur juga mengenai bantuan kedinasan, yaitu kerjasama antara badan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. Dari beberapa penjelasan tadi tentang core values ASN kolaboratif, maka diperoleh dua kata kunci, yaitu kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Pada video berikutnya akan ditampilkan implementasi kolaboratif dalam lingkungan kerja. Demikianlah video tentang core values ASN berakhlak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Yahoo!